Seperti apa mekanisme jelang fit and proper test calon tunggal Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo di DPR? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber sudah bergabung lewat sambungan Zoom anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem Taufik Basari dan juga Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Bung Tobas juga Pak Beni. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya ke Bung Tobas dulu. Ini karena tadi RDPU-nya rapat dengar pendapat umumnya tertutup, saya tanyakan dulu ke Bung Tobas. Jadi tadi apa saja yang dibahas di RDPU? Ya, jadi sebelum kita RDP dengan Kompolnas, kemarin kita juga sempat RDP dengan PPATK ya. Hari ini kita lakukan dengan Kompolnas, karena kita ingin mengetahui bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Kompolnas, kemudian informasi-informasi apa saja yang bisa kita jadikan bahan bagi kita untuk menelusuri lebih lanjut dan menjadi bahan untuk fit and proper test nantinya. Dan tadi beberapa paparan dari Kompolnas telah disampaikan secara lengkap, secara detail, secara baik, dan kami mengapresiasi kerja dari Kompolnas. Dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Kompolnas, beberapa hal juga terkonfirmasi dari hasil pemantauan kami juga. Artinya apa yang telah ditelusuri, kemudian dicatat oleh Kompolnas, itu pun beberapa hal juga sama juga pandangannya seperti yang selama ini kami ketahui selama kami berhubungan dengan Pak Komjen Listio. Demikian. Nah, bicara soal peran Kompolnas, saya mau tanya ke Pak Beni soal nama dari belasan Jenderal Bintang 3 yang akhirnya disaring jadi 5 nama lalu jadi calon tunggal. Ini seperti apa? Dari Kompolnas menyaringnya sampai ada 5 nama terbaik lalu mengerucut lagi jadi calon tunggal dipilih oleh Pak Presiden. Ya, kami memulai kegiatan ini sejak akhir November. Kami awali dengan menyaring aspirasi dari masyarakat tentang kriteria Kapolri yang diharapkan. Nah, kami mendengar langsung dari internal dulu, yaitu para junior angkatan 89 sampai 95, masing-masing diwakili 5 orang. Mereka memaparkan tentang kriteria calon Kapolri yang diharapkan. Ya. Karena mereka lah yang nantinya akan dipimpin. Kemudian kami mendengar dari para senior, yaitu para purnawirawan, para mantan Kapolri, Wakapolri, yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri. Nah, di sana kami juga mendapatkan paparan yang cukup komprehensif. Dan ternyata para senior ini mengikuti terus perkembangan Polri sampai saat ini, tantangan yang dihadapi dan sebagainya, sehingga beliau bisa menyampaikan bahwa kriteria yang diharapkan seorang calon Kapolri itu seperti yang sudah dipaparkan pada kami. Kami memberi apresiasi karena ternyata datanya pun juga sangat up to date. Nah, kemudian terakhir kami mendengar dari masyarakat. Ini diwakili oleh para tokoh masyarakat, kalangan akademisi, dari rekan-rekan media, kemudian aktivis LSM. Sama, ini juga masing-masing menyampaikan kriteria calon Kapolri. Setelah itu kami coba rangkum semua, dan kami sandingkan dengan para perwira tinggi Polri Bintang 3, ada 14 orang, kemudian setelah kami sandingkan, maka kami melihatnya dulu yaitu masa dinasnya masih berapa lama. Mereka yang kurang dari 2 tahun, langsung kita tidak bahas. Nah, dari situ lama-lama mengerucut sampai dengan 35. Nah, bicara soal nama-nama yang disaring sampai akhirnya jadi calon tunggal Kapolri, Pak Sigit ini, Bung Tobas, kayaknya minim riak-riak sekali ya untuk pemilihan Kapolri tahun ini. Nah, Bung Tobas melihatnya kenapa? Apakah karena memang kondisinya calon-calon yang diajukan ini ya semuanya capable, tapi kan tiap tahun juga sepertinya begitu. Tapi apa yang Komisi 3 lihat kok nampaknya lebih adem ayem tahun ini? Kalau saya melihat ini bentuk dari kedewasaan institusi Polri dan para petinggi-petingginya. Jadi para petinggi-petinggi Polri saat ini menyadari bahwa ini adalah suatu mekanisme, suatu proses, sehingga tidak perlu harus bersaing secara ketat di internal gitu ya, berkompetisi di antara para jenderal-jenderal. Saya juga tidak melihat terlalu keras ya adanya persaingan
bintang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini mulus karena memang ya itulah pimpinan-pimpinan Polri saat ini menyadari bahwa ya ini silahkan semua bisa mengikuti proses yang ada dan proses ini kita harapkan menghasilkan satu keputusan yang akan sangat bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga meyakini para jenderal-jenderal, para bintang-bintang di kepolisian ini akan mendukung hasil dari keputusan pemilihan dari calon Kapolri ini. Nah, tapi walaupun ini meriak-riak, tapi sempat ada juga pihak yang mengatakan bahwa umurnya terlalu muda ini gimana. Tapi kalau Pak Beni sebelumnya kan mengatakan bahwa ini bukan kali pertama kok. Pak Tito juga sebelumnya seperti itu. Pak Tito juga tadi di DPR mengatakan bahwa sama seperti saya banyak seniornya. Kalau Pak Beni melihatnya seperti apa? Menghadapi tantangan di depan. Ya, memang kalau kami melihat dari calon-calon yang ada, Komjen Listio Sigit ini akan pensiun setelah Bapak Presiden selesai masa jabatan, sehingga tidak perlu ada pergantian lagi sampai dengan selesai. Sementara calon yang lain kami lihat beberapa itu akan selesai di tengah jalan. Ada yang 2 tahun lagi, 2 tahun 3 bulan dan sebagainya. Nah, kalau di tengah perjalanan ada pergantian lagi, tentunya ini juga akan ada proses lagi. Sementara tantangan ke depan ini banyak permasalahan yang harus dihadapi. Jadi saya melihat faktor usia tidak menjadi masalah. Panjang yang bersangkutan memenuhi kriteria dan punya kapabilitas dalam memimpin Polri gitu. Secara rekam jejak dan sebagainya sudah tidak ada masalah juga di Komisi 3 ya Bung Tobas? Ya, kita juga selain mendapatkan masukan dari PPATK dan Kompolnas, di Komisi 3 sendiri pun kita juga menelusuri rekam jejak dari kemarin dari calon-calon yang muncul, termasuk juga calon tunggal yang sudah diserahkan kepada DPR. Dan beberapa hasil rekam jejak yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa calon yang diajukan oleh Presiden itu memiliki rekam jejak yang baik, dan ketika kita melakukan konfirmasi dengan PPATK maupun dengan Kompolnas, dan itu terkonfirmasi bahwa memang bisa dikatakan calon yang diajukan adalah calon yang terbaik. Kita tidak menemukan ya rekam jejak yang negatif yang akan menjadi penghalang bagi Pak Listio untuk menjadi Kapolri. Tapi nanti tentu akan kita perdalam ketika kita melakukan fit and proper test ya, terkait dengan rekam jejak, terkait dengan kemampuan, terkait dengan visi misi dan program beliau. Nanti kita lihat dalam proses yang nanti akan kita lakukan rencananya hari Rabu nanti. Oke, jadi besok pembuatan makalah, Rabu nanti fit and proper testnya begitu ya Bung Tobas? Betul. Selasa besok akan ada pembuatan makalah, dan makalah ini nanti akan kita pelajari dan kita baca untuk menjadi bahan juga untuk pertanyaan-pertanyaan kita ketika kita melakukan fit and proper test. Nah, Pak Beni, agar fit and proper test ini tidak hanya dilihat publik sebagai formalitas tanda kutip, apa saja memang yang harus bisa ditunjukkan oleh calon Kapolri ini ke publik khususnya? Ya, tentunya semua akan mengikuti tentang visi misinya ya. Kemudian nanti tentunya dalam tanya jawab di forum fit and proper test akan bisa kita ikuti bersama apa sih yang akan dilakukan ke depan menghadapi tantangan saat ini di era pandemik ini dengan dampak ikutannya, kemudian perkembangan kejahatan yang sudah mengglobal dan menggunakan teknologi canggih. Ini semua tantangan ke depan yang nanti akan tercermin di dalam visi misi yang akan dipaparkan oleh calon Kapolri. Oke, dan meskipun nampaknya kalau kita lihat Komisi 3 DPR ya satu suara, tidak ada penolakan juga terhadap Pak Sigit, tapi apa yang bisa di-challenge? Bagaimana jaminannya nanti Komisi 3 DPR saat visi misi disampaikan bisa men-challenge calon Kapolri ini, Bung Tobas? Ya tentunya di dalam proses fit and proper test itu kan terdiri dari anggota-anggota Komisi 3. Jadi kepalanya itu 50-an kepala dengan berbagai pikiran yang berbeda-beda. Kemudian ada 9 fraksi yang juga punya sikap politik yang juga mungkin berbeda-beda. Kita juga belum tahu bagaimana nanti proses yang akan berjalan ketika fit and proper test. Tapi yang jelas kami di Komisi 3 akan selalu berusaha untuk objektif ya, untuk melihat bahwa calon yang diajukan ke Komisi 3 ini memang harus kita gali, harus kita perdalam, harus kita pastikan bahwa yang bersangkutan siap untuk menghadapi tantangan ke depan untuk menjaga institusi Polri maupun juga menjaga
negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ah, Dan tadi juga menarik yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto ketika bersama dengan Komisi 3 bahwa tiap Kapolri itu punya tantangannya tersendiri di tiap zamannya. Ya, Oke. tentunya juga pemilihan Pak Komjen Listio ini juga merupakan satu bentuk dari kebutuhan Polri pada saat ini yang harus juga dihadapi sebagai tantangan-tantangan ke depan. Nanti juga kita akan tanyakan ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dan tantangan ke depan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh beliau. Nah, singkat saja Pak Beni, apakah yang harus dijawab juga antara lain tantangannya selain tadi pandemi, soal nanti suksesi kekuasaan 2024 juga jadi satu hal yang utama untuk Kapolri nanti ya? Ya, tentunya ini satu rangkaian ya, artinya menghadapi kondisi saat ini yang begitu di era revolusi industri 4.0 terjadinya perubahan yang sangat signifikan, termasuk tata kehidupan di masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana Polri nanti bisa bersinergi dengan masyarakat, mewujudkan Harkamtibmas, kemudian juga bagaimana mengedukasi publik ketika menghadapi pandemik. Ini hal-hal yang perlu terobosan menurut kami, karena kondisi masyarakat kita sekarang kan tentunya sedang stres, kemudian sedang dalam kondisi menderita. Ini penting supaya tidak ada Baik. hal-hal yang kontraproduktif begitu. Oke, kita ntar lihat saja besok dari mulai pembuatan makalah, fit and proper test, juga bagaimana diuji di Komisi 3 DPR. Terima kasih waktunya, Bung Tobas. Terima kasih waktunya juga Pak Benny Terima Mamoto kasih. bergabung di Kompas Petang. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu. Terima kasih.